Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Umat Allah yang memelihara hukumnya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Setelah pertemuan di Minneapolis pada tahun 1888, di mana terang mengenai kebenaran oleh iman telah dikumandangkan, para hadirin terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, mereka yang menerima pekabaran itu dengan sukacita, dan yang kedua, mereka yang menentang, dan yang ketiga, mereka yang tidak mengambil keputusan apa-apa. Khususnya bagi mereka yang menerima, sering terjebak dalam pemikiran bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Sebab itu tidak diperlukan penurutan hukum. Oleh karena itu dalam perjalanan Ellen G. White mengelilingi Amerika, ia terus mengabarkan tentang pekabaran kebenaran oleh iman. Ia memberikan amaran akan bahayanya kesalahpengertian akan hal tersebut. Sebagian dari khotbahnya di Lancaster, Utara, Massachusetts pada tanggal 19 Januari 1889 dengan judul Di Dalam Dia Ada Terang. Diterbitkan dalam majalah Review and Herald tanggal 26 Februari 1889. Isinya adalah sebagai berikut. Segenap surga sedang melihat dengan sungguh-sungguh kepada mereka yang mengaku sebagai umat yang memelihara hukumnya. Inilah umat yang seharusnya dapat menuntut semua janji-janji Allah, yang seharusnya dapat berjalan di dalam kemuliaan menuju kepada kemuliaan dan kekuatan menuju kepada kekuatan, yang seharusnya berada dalam posisi memancarkan kemuliaan kepada Allah dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Yesus telah berkata, biarlah terangmu bercahaya supaya mereka dapat melihat pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Kita telah menerima berkat dari Allah, namun kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus mendapatkan lebih banyak lagi terang ilahi dari cahaya surga. Kita harus berdiri di mana kita dapat menerima terang itu dan memantulkannya dalam kemuliaan, sehingga dapat menerangi jalan orang lain. Tidak pernah ada satu waktu di mana kita merasa lebih berani dan yakin dalam pelayanan kita daripada waktu sekarang ini. Banyak orang yang dalam dunia kita ini yang tidak memelihara hukum Allah atau menerima dan melakukannya. Namun mereka menuntut semua berkatnya. Mereka bersedia untuk menerima janji-janjinya tanpa mencamkan persyaratan yang menjadi dasar dari janji tersebut. Mereka tidak memiliki hak untuk menuntut berkatnya. Tetapi mengapa mereka yang memelihara hukumnya tidak bergantung kepada janji yang telah diberikan kepada anak-anak Allah? Kita dapat melihat kebenaran Kristus dalam hukum. Pada salib Kalvari, kemurahan dan kebenaran bertemu. Kebenaran dan kedamaian bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10. Inilah kesatuan yang harus ada dalam pelayanan kita. Kebenaran itu dan pembenaran harus diberikan melalui kasih Allah yang diwujudkan melalui Yesus. Betapa suatu kemurnian yang akan terlihat, betapa suatu kebutuhan akan pembersihan setiap kekotoran moral. Lalu jika hal ini berakhir, kekerasan hati yang selama ini mengakibatkan orang-orang jauh dari terang itu, sebagaimana mereka melihat kemuliaan dari penebus itu, kemurahannya dan simpatinya, maka kekerasan hati itu akan mencair dalam jiwa mereka. Kiranya kehadiran Yesus dalam kehidupan kita menyebabkan kita ingin untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa dan memperoleh kekuatan untuk menghidupkan kehidupan yang selalu menurut kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.